Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahlul qalbi bijahi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberi surat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap selalu semangat menimbangi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita dilarang untuk berkumpul, untuk beramai-ramai, akan tapi hal itu tidak menjadikan semangat kita surut untuk selalu menimbangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulannya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan nama bulan Sya'ban, bulan kasratus shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mana kita dianjurkan untuk selalu dan senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sholawat yang kita baca, sholawat yang kita panjatkan kepada baginda Nabi, semuanya kebaikannya kembali kepada kita, supaya nanti di hari kiamat baginda Nabi tenang kepada kita, supaya baginda Nabi nanti bisa menyebut nama kita dan mengenali kita dengan banyaknya kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa kejadian yang terjadi pada zamannya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua sahabat, padahal kita tahu bahwasanya imannya para sahabat itu tidak terlalu oleh siapapun, karena sudah full. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu beliau berkata, "Lau kushifa al-ghita' masdadtu yaqinan." Kalau seandainya hijab antara kita, antara aku, kata Sayyidina Ali, antara aku dan semua hal-hal yang ghaib, yang tidak terlihat, contohnya kalau seandainya dibuka hijab, kita bisa melihat yang namanya neraka, atau kita bisa melihat yang namanya surga. Kata Sayyidina Ali, "Mazdadtu yaqinan." Keyakinanku itu sudah mantap, tidak akan berubah, tidak akan bertambah, dan tidak akan pernah berkurang. Itulah imannya para sahabat. Akan tapi ada satu pelajaran yang harus kita pelajari, yang harus kita seksama cermati. Bahwasanya di situ disebutkan di dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, yang biasa kita kenal dengan Lataiful Minan Al-Minan Al-Kubra. Di situ Al-Imam Abil Mawahib Asy'ari beliau berkata, menyebutkan di situ ada satu kisah yang mana ketika terjadi yang namanya perang Ghazwatul Badr, perang Badar, itu baginda Nabi ketika berjalan ke Badar itu berhenti di lembah Badar, kemudian duduk di sana dan berhenti membuat kemah di sumur pertama yang dilewati dan mendekati Badar. Kemudian ada satu sahabat yang bernama Khabbab bin Mundhir. Khabbab bin Mundhir ini datang pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah." Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, lamma nazala bi Badrin fi ghairi ma'in." Nah, jadi ketika itu Rasulullah duduk di tempat yang namanya lembah Badar. Kemudian ada sahabat Khabbab bin Mundhir ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in kunta nazalta hahuna biwahyin min rabbika fasam'an wa ta'ah." Ya Rasulullah, kalau seandainya memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita duduk di tempat ini, beristirahat di tempat ini, membangun kemah di tempat ini, fasam'an wa ta'ah, maka kami ini manut ngikut ya Rasulullah. Akan tetapi kalau tidak ya Rasulullah, aku memiliki ra'yun, aku memiliki sebuah pendapat bahwasanya
lebih baik kita mendekat kepada bi'r, sumur yang lebih dekat lagi kepada lembah Badar. Kemudian langsung Rasulullah menjawab, nah ini adalah pendapatku, bukan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima apa yang dianjurkan oleh Khabbab bin Munzir. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima anjuran selama di situ ada maslahat kebaikan. Itu baginda Nabi masih menerima selama itu tidak wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kalau sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut tidak bisa diganggu. Akan tapi kalau belum wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa ditawar. Langsung Rasulullah mengikuti Khabbab bin Munzir ini pindah ke tempat yang lebih bagus menurut taktiknya Khabbab bin Munzir. Dan alhamdulillah kita tahu bahwasanya langsung pasukan muslim karena sudah turun di tempat yang dianjurkan oleh Khabbab bin Munzir, langsung turun di situ dan bisa memenangkan yang namanya perang Badar, karena orang Quraisy kehausan tidak bisa menemukan yang namanya sumur, dan semua pasukannya bagi Nabi duduk di tempat yang sangat-sangat banyak air sehingga mereka bisa memenangkan yang namanya peperangan. Kurang tawakal apa lagi kalau kita lihat di perang Badar itu pasukan muslim hanya 300 orang, 313, dan orang kafir 1000 orang. Kalau seandainya dipikir menggunakan akal, tidak akan menang 1:3 orang. Akan tapi semuanya itu tawakalnya mereka sudah, ikhtiar mereka. Yang pertama mereka lakukan adalah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sudah kita berperang, yang penting kita di jalannya baginda Nabi, yang penting kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi, yang penting kita sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung berperang. Mereka itu ikhtiar, yang penting menang dulu. Menang itu terserah Allah. Ketika sudah perperangan dilakukan baru tawakal. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau tidak menang ya alhamdulillah. Begitu juga ada satu cerita yang terjadi di dalam satu sahabat, ketika ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut sambil membawa ontanya mendekat kepada Habib Muhammad SAW. Ketika sudah mendekat kepada baginda Nabi, orang tersebut berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, a'diluha wa atawakkal am atrukuha wa atawakkal. Katanya para sahabat tersebut yang datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apakah kuda onta ini harus aku ikat kemudian baru bertawakal, atau saya tinggalkan aja tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian apa jawabannya Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkata bahwasanya ihqilha wa tawakkal. Kamu ikat dulu talinya, kamu ikat tali yang mengikat onta tersebut, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini menyebutkan bahwasanya kita harus ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu penting, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya ikhtiar. Nah, dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwasanya masyru'iyatul akhdh bil asbab. Kita memang dianjurkan untuk mengambil sebab-sebab. Contohnya sebagaimana yang terjadi pada saat ini, bagaimana cara kita untuk supaya jauh dari yang namanya COVID-19, Corona, bagaimana itu sebab-sebab yang menjauhkan kita itu harus kita lakukan. Itu adalah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'al i'timad 'ala Allah, tapi jangan sampai kalian melupakan yang namanya tawakal. Yang pertama ikhtiar itu harus. Akan tapi tawakal jangan sampai kalian lupakan. Bahkan para ulama menyebutkan wa annal jama' bainahuma, dan mengumpulkan antara yang pertama kita melakukan ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa tamam tawakkul, itu adalah tawakal yang sempurna. Kalau kita mengumpulkan antara ikhtiar yang pertama kita lakukan, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita lakukan keduanya tersebut, itu adalah tawakkul yang sangat sempurna.
Kemudian faedah yang kedua dari hadis tersebut, yang mana sahabat yang mengikat dulu ontanya kemudian baru tawakal, itu faedah yang kedua dari itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan umatnya supaya tidak bertawakal kecuali dia melakukan ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu baru dia melakukan tawakal. Tidak langsung sementar-mentar langsung dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sahabat saja yang mana imannya itu sudah full mentok, itu masih melakukan yang namanya ikhtiar, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa, disebutkan di faedah yang kedua, barang siapa yang meninggalkan sebab-sebab ma'atai siriha waqtafa bitawakkul fahuwa mukhalifun li hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang meninggalkan sebab-sebab ikhtiarnya dia, contoh kita dianjurkan untuk cuci tangan karena ada wabah dan sebagaimana kita tahu, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Kemudian dianjurkan untuk tidak berkumpul rame-rame. Kemudian dianjurkan lagi untuk selalu membersihkan tangan kita, selalu untuk berjaga jarak. Kemudian tidak sering menyentuh wajah. Itu adalah sebab ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai melepas ikhtiar. Harus kita lakukan ikhtiar tersebut, kita jalankan. Kemudian kalau sudah kita jalankan ikhtiar tersebut, kita tawarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ikhtiar, tidak melakukan sebab-sebab yang bisa menjauhkan kita dari penyakit, tidak melakukan hal-hal tersebut, sebab-sebab tersebut, maka orang tersebut termasuk yukhalif di hadyi Rasulullah SAW. Maka orang tersebut termasuk orang-orang yang tidak mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena baginda Nabi tetap melaksanakan yang namanya ikhtiar, kemudian baru melakukan yang namanya tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu faedah yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. Di situ disebutkan bahwasanya disebutkan oleh dari riwayat Abi Dawud dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa qala bihi, dan berkata juga Imam Syafi'i menyebutkan hadis ini. Di situ man qara'a fiha shalah, man qara'a fiha, barang siapa yang membaca fiha di dalam sholat sebelum sholat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fajar. Barang siapa yang membaca surat Alif Lam Mim, Alam Taro yang pertama Alam Taro, surat yang pertama Alam Taro, Alam Nashrah Laka Sadrak, surat yang kedua Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Nah, barang siapa yang membaca surat Alam Nashrah Laka Sadrak di rakaat pertama dan Alam Taro Kaifa Fa'ala di dalam rakaat yang kedua pada sholat sunnah sebelum sholat fajar, dia membaca ayat tersebut, membaca surat 2 surat tersebut. Yang pertama Alam Nashrah Laka Sadrak di rakaat yang pertama, kemudian Alam Taro Kaifa Fa'ala di rakaat yang kedua, maka apa jaminannya? Lam yusibhu alam fi dzalikal yaum, maka orang tersebut akan dijauhkan dari semua penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Maka jangan sampai kita tinggalkan membaca Alam Nashrah Laka Sadrak di rakaat pertama dan Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil di rakaat yang kedua pada saat sholat sunnah qiyamul fajr. Itu adalah untuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita dari semua penyakit-penyakit hati, semua penyakit zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa dan secepatnya mengangkat semua wabah yang menimpa negeri kita
dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua wabah, semua penyakit, semua dan hati kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit iri. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita harus berikhtiar dengan cara yang pertama, sering mencuci tangan, kemudian selalu jaga jarak kita, kemudian tidak sering menyentuh wajah, kemudian mempraktekkan etika bersin dan ketika berbatuk, kemudian segera ke dokter jika ada gejala-gejala, dan jangan lupa menggunakan masker. Itu adalah bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita lakukan, maka langsung semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakkul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat buat kita semuanya, menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ada malasima minni. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.